Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu di dalam program Berkat Pagi GPDI Immanuel Garut. Dan pagi hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan kepada setiap pribadi kita. Dan mari langsung saja kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-12 di ayatnya yang ke-26. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-26 saya akan bacakan dan saudara perhatikan dalam Alkitab masing-masing. Firman Tuhan berkata, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Nah, puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi hari ini datang kepada setiap pribadi kita, menyampaikan, menegaskan kepada kita bahwa melayani Tuhan ternyata harus ada sesuatu, harus ada hal-hal yang kita persiapkan dalam kehidupan kita. Setiap keadaan, setiap kondisi, setiap situasi itu begitu mudah untuk berubah-ubah. Dan itu pentingnya untuk kita menyiapkan, untuk kita mempersiapkan segala sesuatunya di dalam setiap kehidupan kita. Nah, dan dalam upaya kita melayani Tuhan, menjadi pengikut Tuhan, menjadi muridnya Tuhan, apalagi dalam menjadi pelayannya Tuhan, ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan, ada persiapan-persiapan yang harus kita kerjakan, yang harus kita lengkapi. Nah, persiapan diri kita untuk kita melayani Tuhan itu tidak cukup hanya dengan kata mau saja. Tetapi ketika kita mau melayani Tuhan, harus disertai dengan segala persiapan di dalam setiap kehidupan kita. Tentunya ada mental, ada hati, ada pikiran, ada perasaan dan cara hidup yang harus kita jaga. Nah, kenapa hal-hal ini harus kita lakukan, harus kita kerjakan, harus kita persiapkan dalam kehidupan kita untuk kita melayani Tuhan? Kita lihat seorang Ayub, betapa dia meneguhkan imannya kepada Tuhan ketika Tuhan mengizinkan suatu perkara terjadi di atas kehidupannya. Di mana pada waktu itu dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan istrinya, kehilangan begitu banyak hartanya. Dia mendapat suatu penyakit, tetapi semuanya itu tidak membuat dia mundur daripada imannya, tidak membuat dia mundur dari pelayanan yang dia kerjakan. Dan kalau kita menempatkan kehidupan kita di posisinya Ayub, secara manusia, mungkin kita tidak akan sanggup, kita tidak akan mampu. Tetapi ketika kita mau belajar menempatkan posisi kehidupan kita seperti yang Ayub alami, maka kita akan mengetahui betapa pentingnya untuk kita melakukan, mengerjakan segala persiapan di dalam kehidupan kita untuk kita melayani Tuhan, untuk kita menjadi murid-murid Tuhan, untuk kita mengikut Tuhan, menjadi anak-anaknya Tuhan. Nah, dan jangan kita berpikir bahwa ketika kita mengikut Tuhan, menjadi anak-anaknya Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, kita bebas dari segala pencobaan, kita bebas dari segala perkara. Tetapi justru ketika kita mau melayani Tuhan, iblis sangat-sangat berusaha menggunakan segala macam cara untuk membuat kita terjatuh. Saudara, seringkali firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa iblis itu datang sama dalam bentuk wujud seperti kita, membawa berita-berita yang menentang firman Tuhan, membawa tawaran-tawaran yang akan membuat kita terlena, yang akan membuat kita terjatuh. Maka itu pentingnya kehidupan kita untuk kita menjaga kehidupan kita dalam kita melayani Tuhan. Nah, dengan apa kita dapat menjaga kehidupan kita? Sama-sama kita buka Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-9. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dan selanjutnya dikatakan, dengan menjaganya sesuai dengan
firman-Mu. Nah, hanya dengan firman Tuhan lah, firman Tuhan katakan, firman Tuhan tuliskan dalam Alkitab bahwa kehidupan kita itu dapat dijaga hanya dengan firman Tuhan. Nah, itulah pentingnya untuk kita merenungkan setiap firman Tuhan yang kita dengar, yang kita dapat di setiap harinya. Dan ketika firman Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, hidup di dalam setiap pribadi kita, itulah yang akan menjadi perisai dan itulah yang akan menjadi pengokoh di dalam setiap kehidupan kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan selain daripada semuanya itu, selain daripada persiapan-persiapan yang kita lakukan, ada satu hal yang perlu kita tahu dan yang perlu kita pelihara dalam kehidupan kita, yaitu kasih. Nah, sebagai pelayan Tuhan, pentingnya kita memiliki kasih. Satu kata yang mempunyai makna yang begitu besar di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Nah, mengapa kita harus memiliki yang namanya kasih? Nah, Yohanes pasal yang ketiga ayat ke-16 di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal. Nah, Allah memberikan anaknya turun ke dalam dunia ini untuk apa? Untuk memberikan, untuk menyalurkan kasihnya kepada setiap kehidupan kita umat manusia. Dan lewat firman Tuhan pagi hari ini ditegaskan kepada kita bahwa kita memiliki tugas untuk kita menyalurkan kembali, untuk kita memberikan lagi, memperluas kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita kepada banyak orang. Nah, ketika kita melakukan tugas itu adalah suatu bentuk yang menunjukkan kita sedang melayani Tuhan. Dan firman Tuhan katakan di dalam ayat pokok yang kita baca tadi, barang siapa yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Nah, suatu kehormatan bagi kita ketika kita memberikan kehidupan kita untuk kita melayani Tuhan. Dan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16 di sana dikatakan, Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Nah, Yesus menetapkan kehidupan kita untuk kita mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Tuhan. Ketika kita mengerjakan semua tugas itu, maka kita sedang menunjukkan suatu sikap bahwa kita melayani Tuhan. Kita sedang mengerjakan pelayanan yang Tuhan berikan. Dan selanjutnya dikatakan, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Nah, ketika kita mengerjakan tugas-tugas pelayanan-pelayanan yang Tuhan berikan, maka kehidupan kita akan menghasilkan buah yang baik untuk kehidupan kita. Dan biarlah lewat firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada setiap pribadi kita bahwa pentingnya untuk kita mengerjakan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat kita dengar pagi hari ini. Dan biarlah kita boleh merenungkan setiap firman Tuhan yang kita dengar, dan firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta dengan kita.